Halo guys, di video kali ini saya akan unboxing lagi sebuah gimbal untuk smartphone dari brand Moza. Ini adalah Moza Mini Me versi terakhir sampai saat ini. Versi yang terbaru, yaitu Moza Mini Me tahun 2019, versi yang kedua. Jadi sudah ada 3 generasi guys. Ibaratnya kalau buku itu ini sudah cetakan yang ketiga gitu. Oke, dalam paket pembelian sudah diberikan free beberapa item oleh seller. Mari kita lihat isinya ada apa aja. Yang pertama di sini ada bracket L. Kita buka dulu. Oke, ini mereknya Toughwear. Enak sih digenggam enak. Kemudian ada splitter dan mikrofon omnidirectional. Ini kayaknya non merek. Jadi kalau saya taksir mungkin bonusnya ini senilai sekitar 50.000 sampai 70.000 rupiah. Ya lumayan. Nah, pas beli gimbal Brica B-Steady Pro kemarin, sebenarnya sempat tahu selentingan tentang gimbal ini. Cuman belum ngeh karena saya kirain ini gimbal udah keluaran lama lah, pasti banyak kekurangan. Toh udah dari 2018 ini kan. Jadi kemarin lebih memilih untuk beli Brica B-Steady Pro. Berhubung harganya juga murah dan review barangnya juga sepertinya bagus. Tapi setelah pakai Brica B-Steady Pro, saya jadi penasaran juga nih sama Moza Mini Me ini. Jadi gini guys, sedikit tips buat teman-teman, seperti yang tadi udah saya jelasin, Moza Mini Me ini udah 3 generasi. Jadi kalau teman-teman sekarang mau beli gimbal ini, baik yang bekas atau yang baru, perhatikan tips ini ya guys. Jadi versi yang pertama itu tahun 2018, panningnya 360 derajat. Dengan hard case bermotif karbon dan kardusnya hanya tertulis Moza Mini Me tanpa tahun. Nah, karena panning 360 derajatnya ini sering bermasalah, dilakukan pembaruan ke 2019 versi 1. Tapi malah jadi cuma bisa panning 270 derajat. Ciri-cirinya apa? Jadi yang 2019 versi 1 ini panningnya 270 derajat, hard case-nya bermotif polos, dan tertulis Moza Mini Me pakai tahun 2019. Nah, setelah itu masih di tahun 2019 juga diberikan pembaruan lagi, yaitu 2019 versi 2. Lebih disempurnakan lagi. Panningnya balik lagi 360 derajat. Secara fisik terlihat semua hampir sama, perbedaannya yang ini sudah mengalami penyempurnaan di bagian armnya dan sudah dilakukan pembaharuan dari sisi motor-motornya, yaitu bisa panning 360 derajat lagi, infinity nggak terbatas. Ciri-cirinya gimana? Jadi yang 2019 ini versi 2 panningnya 360 derajat, hard case-nya bermotif polos, kardusnya hanya tertulis Moza Mini Me guys, tanpa tahun ya. Jadi pastikan kalau teman-teman mau beli gimbal ini, yaitu harus dengan ciri-ciri yang tadi, karena ini merupakan versi yang paling mutakhir, yang paling sempurna yang ada sejauh ini. Gitu guys. Oke, kita buka paketnya. Ini casingnya mantap sih, emang keras, hard case. Tuh, dipencet gitu. Tapi jadi berat banget. Coba kita buka. Woi. Kita buka ini dulu deh. Kartu garansinya di sini. Oh, bukan kartu garansi, apa namanya? Stiker. Stiker buku petunjuk. Tebal banget. Oh, ini ada berbagai macam bahasa. Kayaknya memang untuk didesain worldwide deh ini. Ada berbagai macam bahasa. Bahasa Inggris, Prancis, Korea, Jepang, Rusia, Portugal, Spanyol, apa nih? Belanda sama Cina kayaknya. Bahasa Indonesia malah nggak ada. Ini ada kabel charger
Selanjutnya ini apa namanya? Ini kaki bebeknya, kaki tripod. Oh, plating tuh pelan-pelan. Nah, nyangkut. Oh, bahannya tebel guys, tebel bahannya. Dan ini gimbalnya. Wus, mantep. Berat banget. Berat banget ini. Nah, ini pasti pegang memang kokoh. Cuman kualitas handle-nya hampir sama. Tapi bahannya ini dia polos, plastik polos aja, nggak ada tekstur-tekstur apa gitu. Pencetannya ini hampir sama sih kayak Brika. Kalau yang joystick sama ini kualitas ini kayaknya hampir sama nih semuanya. Nah, untuk yang ini ada penguncinya. Oh, gini caranya ke atas. Nah, Moza Mini. Jadi model kuncinya kayak begini nih. Nanti mungkin saya kasih birolnya aja kali untuk melihat detail jelas ke ininya nih, bagian penguncinya. Jadi kayak tinggal udah mentok, tinggal nah gitu. Kalau yang bagian ininya, rollnya, oh ini nih dia kuncinya. Berarti bukanya ke arah sini. Nah, bener kan, unlock ke arah kanan. Oh, main keras. Nah, ini kalau di stop gini, keras banget. Main keras sih. Kayaknya mungkin karena lehernya ini dia kokoh, makanya payloadnya itu, max payloadnya itu bisa sampai 300 gram. Kayaknya sih karena itu. Nah, kalau ini hampir mirip kayak yang, kayaknya masih bagusan si Brika deh kalau misalnya yang handle HP-nya nih, bracket HP-nya. Kalau kardus, si case-nya ini, oh dia kayak ini apa namanya, busa telur. Cuman yang dia ada pengaitnya supaya nggak lepas-lepas. Oke, ini udah dibalancing. Sekarang kita nyalakan dulu. Jadi gimbal ini secara default sumbu rollingnya akan berada di sisi kiri. Tapi kalau pengen ganti ke sisi kanan juga bisa sumbu rollingnya. Untuk menghemat baterai dan memperpanjang umur motor, ketika sedang tidak dipakai kita bisa masuk ke mode standby dengan menekan tombol power 1 kali. Dan ketika ingin mengaktifkan kembali, bisa tekan lagi tombol powernya. Pergerakan armnya relatif slow. Tentunya jika ingin di-adjust lebih cepat, bisa setting via aplikasinya di smartphone teman-teman. Untuk mengembalikan atau recentering armnya bisa dengan cara menekan tombol joystick di bawah sebanyak 2 kali. Dan bisa juga kita rotate 180 derajat dengan cara menekan 3 kali. Jika teman-teman mau nge-vlog menggunakan kamera belakang. Khusus untuk masuk ke mode vortex, tekan 3 kali pada tombol joystick di bagian atas. Untuk kembali ke default, tekan tombol joystick atas 2 kali. Sama seperti Brika BCD Pro, koneksi smartphone ke gimbal harus kita nyalain dulu GPS-nya guys. Jadi kalau udah connect, tinggal matiin lagi GPS-nya. Look at this, auto zoom guys.
Manual zoomnya juga smooth banget. Dan semua bisa dioperasikan hanya dengan scrolling dan menekan tombol-tombol di joystick guys. Jadi nggak perlu lagi pencet-pencet layar HP-nya, di touch-touch gitu. Semua menu yang tersedia di aplikasi ini bekerja dengan baik. Nggak ada crash sih, so far saya tes semua menu yang tersedia. Gimbal ini bagian lengan-lengannya kokoh, motor-motornya juga berasa firm banget, makanya bisa nahan beban sampai 300 gram, spek di atas kertas. Jadi kalau mau pasang HP dan aksesoris misal lampu LED atau mic mungkin masih aman. Ada mekanisme locking supaya lengannya nggak goyang-goyang, liar ketika dibawa. Gripnya besar tapi agak pipih lonjong bentuknya, cocok untuk yang telapak tangannya besar. Bahan tripod kakinya tebal, jadi berasa firm gitu juga kalau diletakkan di posisi datar. Menu-menu yang disediakan di apps-nya mostly berfungsi dengan baik, nggak ada masalah so far. Tombol-tombolnya proper dan ergonomis, nggak banyak dan membingungkan, mudah ditekan juga. Dan fungsi utama sebagai gimbal ini punya kombinasi movement yang sangat variatif. Tersedia 8 kombinasi. Kualitas plastik di bagian grip rada tipis, nggak ada tekstur-tekstur apapun. Ditambah lagi nggak ada lubang untuk pasang tali handle, jadi harus hati-hati banget soal gripnya supaya nggak kelepas atau jatuh pas lagi shooting. Di bagian lengannya, mekanisme lock dan unlock ini di satu sisi dia menjaga supaya nggak gerak-gerak liar, tapi jadi ribet ketika mau keluar masukin ini ke case-nya karena harus bongkar pasang, dibalikin lagi ke posisi semula, dan pas mau make harus balancing ulang. Kombinasi modenya variatif, ada 8 kombinasi. Saking variatifnya, buat pemula ini bakalan bikin bingung banget karena banyak modenya dan nggak ada tulisannya. Jadi harus dihafalin ya pencetan-pencetan mode ini. Ini skema yang saya buat jika teman-teman mau pindah antar mode, nggak perlu dihafal, cukup bawa aja contekan ini. Jadi untuk siapakah gimbal ini? Brica B-Steady Pro cocok untuk pemula atau siapapun. Pro juga bisa, intinya ya nggak pengen ribet. Suka karena mode-modenya mudah dipakai dan copot pasang keluar masuk case itu lebih simple. Jadi praktis kalau suka pindah-pindah lokasi syuting. Lebih cocok ke pemakaian ringan, misal untuk vlogging, syuting B-roll. Untuk pemakaian yang agak heavy, misal sport atau yang agak extreme movement, ya bisa nggak bisa ya, cuman mesti hati-hati aja biar nggak mentok sana sini dan nggak terlalu banyak goyang. Kalau Mozam ini menurut saya lebih andal secara build quality dan penggunaan apps-nya juga mantap karena fitur-fiturnya oke banget dan berfungsi dengan baik. Kayak misal auto zoom, scrolling zoom, auto rotate 180 derajatnya juga asik banget. Praktis, intinya modenya ini sangat variatif dan softwarenya berfungsi dengan baik. Cocok untuk syuting yang heavy movement, yang nggak banyak pindah lokasi ke sana kemari, di satu lokasi aja, ataupun hanya untuk sekedar ngevlog. Di luar dari faktor kelebihan dan kekurangan dari kedua gimbal tadi, saya cenderung lebih memilih atau lebih yakin memilih barang-barang yang dia itu udah rilis sampai beberapa generasi atau versi. Kenapa begitu? Karena antar tiap versi itu biasanya kan dilakukan upgrade, penyempurnaan dari yang sebelum-sebelumnya. Otomatis secara kualitas, versi yang terbarunya biasanya relatif lebih baik karena berbagai masalah dari versi yang sebelumnya sudah dieliminasi. Jadi cukup sekian dari saya. Anyway, terima kasih buat yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka, boleh klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Bye!